Baiklah, nama saya Rian. Di sini saya akan menyelesaikan algoritma untuk menyelesaikan persamaan Alanjar untuk menggunakan metode decision dan Newton Raphson yang akan dikerjakan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode decision. Ya, metode decision pertama kita mulai. Dalam mulai ini artinya kita mengetahui atau persamaan kita itu berapa. Ketika kita udah tahu, kita menentukan selang-selang kita. Di selang ini ada A dan B. Ketika kita udah tahu selang A dan B, maka kita harus cari nilai C. Maka nilai C ada rumusnya, yaitu A ditambah B dibagi 2. Nah, sehingga dapat kita nilai C. Nilai C ini kita gunakan untuk pada fungsinya, fungsi X. Nah, ketika kita dapat nilai fungsi X-nya, fungsi X, maka kita akan lihat apakah dari nilai C dan selang-selang ini, nilai ini dari 0 atau tidak. Jika dia kecil dari 0, maka akan menjadi perpindahan dari AB nilai A C. Dalam artian kita lihat dari kita 0 berarti C ke B. Tapi kalau tidak dari ke 0, maka AB menjadi CB. Artinya nilai A ke B. Jadi ketika itu algoritmanya akan selesai. Begitu juga langkah berikutnya. Baik, langkah kedua saya akan menjelaskan algoritma Newton. Yang pertama kita mulai. Jadi kita akan menentukan berapa nilai keturunan dari f, yaitu fx dan x. Nah, kemudian kita menentukan hari penebakan. Jadi kalau kita udah tahu kesemuanya itu semuanya, nilai aksesnya nilai 0 dari persamaan ini kita akan menyelesaikan. Jika tidak sama dengan 0, maka dari rumus Newton yang tapi nilai sama 0, maka kembali ke nilai ketebakannya. Nah, jadi nilai ke 0, jadi kita masuk tebakan dikurang sama persamaan ini yang dari tebakan ini, persamaan ini yang dikusikan sehingga nanti resistensnya nilai tebakan fx dikurang x aksen x. Nah, disitulah kita akan menemukan nilai x selanjutnya. Nilai x selanjutnya akan digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai berikutnya, dan juga nilai ini akan patokan jika mencari error. Dalam artiannya, ketika kita mencari nilai error, nilai hasil action dikurang nilai action. Nah, demikianlah penjelasan saya jelaskan. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Raja Partosoid. Di sini saya akan menjelaskan soal persamaan yang telah kami diskusikan. Nah, adapun soal yang kami buat itu x pangkat 2 dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini kami menggunakan metode dissection dan metode Newton Raphson untuk melakukan penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita menggunakan metode dissection atau bagi 2. Nah, untuk metode dissection ini, kita harus pertama kali mengetahui berapa selang yang akan kita gunakan. Nah, di sini kami menggunakan min 2 dengan 3. Jadi, min 2 itu adalah nilai A, dan 3 itu adalah nanti menjadi nilai B. Nah, kan tadi kita sudah punya selang, kita masukkan kepada persamaannya. Nah, persamaannya ini menjadi persamaan FA. Maka,
min 2 dimasukkan pada persamaan menjadi min 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 2 dikurang 3. Sehingga FA yang dihasilkan adalah 5. Nah, lalu kita memasukkan selang 3 ke dalam persamaan. Ini menjadi nilai FB. Nah, di FB ini kita masukin 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 dikurang 3. Sehingga hasilnya adalah 0. Nah, kita akan mengalihkan antara FA dengan FB untuk menentukan apakah iterasi berikutnya ini untuk perpindahan nilainya C ke B atau C ke A. Nah, kita lihat FA dikali FB adalah 5 dikali 0. Sehingga hasilnya 0. Di sini kita lihat bahwa nilai FA dikali FB kecil dari 0, maka nilai yang berpindah adalah C sama dengan B. Nah, apabila FA kecil dari FA dikali FB besar dari 0, maka C ke A. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, karena kita sudah tahu tadi akan ada perpindahan. Nah, di sini kita mencari dulu nilai C yang pertama. Baris pertama, sesuai dengan rumusnya, untuk mencari nilai C adalah A tambah B per 2. Di sini selang kita tadi adalah min 2 dengan 3. Kita masukkan saja langsung, min 2 tambah 3 per 2 adalah setengah. Jadi 0,50 untuk nilai C-nya. Nah, kita masukkanlah nilai C ini 0,50 ke dalam persamaan, yaitu FC. Sehingga didapatkan 0,5 pangkat 2 dikurang 2 kali 0,5 dikurang 3. Hasilnya adalah minus 3,750. Nah, di sini kita sudah mendapatkan semua nilainya, baik FA, FB, dan FC. Untuk menentukan nilai errornya adalah nilai B kurang A per 2. Di mana nilai B kita tadi adalah 3 dan A kita adalah min 2, jadi 3 dikurang min 2 per 2 sama dengan 5 per 2, sehingga hasilnya adalah 2,50. Nah, di sini kita lanjutkan untuk menentukan baris berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah dapat tuh nilai FA dan FC-nya, yaitu 5 dan min 3,750. Nah, ini hasilnya kan minus. Karena hasilnya minus atau kecil dari 0, maka nilai C sama dengan nilai B. Nah, nilai C tadi 0,50 kan, maka di sini B itu nanti 0,50. Nah, kita masuk lagi ke persamaan C, di mana C itu tadi sama A tambah B per 2, sehingga min 2 ditambah 0,5 per 2 sama dengan 1 min 1,5 per 2, sehingga dihasilkan min 0,75 untuk nilai C-nya. Selanjutnya kita masukkan aja nilai C-nya ke dalam persamaan, sehingga didapatkan hasilnya itu min 0,75 pangkat 2 dikurang 2 kali min 0,75 dikurang 3. Hasilnya FC adalah min 0,9375. Nah, di sini kita sudah mendapatkan lagi nilai FC-nya. Kita bisa langsung mengalihkan kepada FA. Sehingga karena nilai FA-nya tadi 5, di sini kita mendapatkan hasilnya adalah tetap min. Sehingga nanti nilainya C sama dengan B juga. Nah, untuk nilai errornya sendiri, kita masih menggunakan rumus yang tadi, B kurang A per 2, sehingga didapatkan 0,5 dikurang min 2 per 2 sama dengan 2,5 per 2, sehingga dihasilkan 1,25. Nah, di sini kita lihat lagi ke bawah, sehingga diperoleh untuk nilai C ke B-nya itu min 0,75, maka A tambah B per 2 untuk C berikutnya adalah min 2 ditambah min 0,75 per 2, sehingga didapatkan min 2,75 per 2, dan hasilnya adalah minus 1,375. Nah, min 1,375 kita masukkan lagi ke persamaan, hingga didapatkan hasil 1,640625. Nah, kemudian untuk mendapatkan errornya juga, kita masukkan aja nilai yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa nilai 0,75 ini sebagai B, ya, sebagai B-nya dikurang A. Hanya itu masih min 2, jadi didapatkanlah 0,625. Nah, sini kita bisa memeriksanya melalui codingan yang sudah kami buat. Nah, di sini bisa kita langsung menjalankan saja. Nah, ini merupakan bentuk grafik yang dibuat oleh kode program yang sudah saya kerjakan.
Nah, di sini kita lihat bahwa persamaan kita udah benar, x pangkat 2 dikurang 2x kurang 3. Nah, di sini kalau kita mendapatkan untuk nilai C-nya A tambah B berdua sama. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah nilai A saya masukkan min 2 dan 3 dengan toleransi 0,01. Nah, di sini akan mendapatkan nilai error juga B dikurang A berdua. Nah, kemudian kita lihat barisan pada outputnya ini di terminal. Nah, maka akan menghasilkan nilainya sesuai dengan perhitungan tadi. Untuk C-nya kita dapatkan 0,5, untuk FC-nya min 3,7. Nah, karena misalnya FA dikali FC ini adalah hasilnya minus, maka si C ini nilainya akan berpindah kepada B. Nah, begitu juga seterusnya untuk yang baris kedua dan ketiga. Kita lihat di sini kan FA-nya 5 tetap. Sini kali minus 0,9375. Nah, ini kan tentu perkalian ini akan menghasilkan minus. Sehingga kita lihat perpindahan dari C ke B lagi. Min 0,75 ada di B. Nah, begitulah seterusnya untuk iterasi berikutnya. Jika yang dihasilkan adalah positif, maka si nilai C ini yang akan ke A. Tapi karena dia negatif, si C ini malah ke B. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk soal yang pertama ini kita menggunakan metode New-Raphson. Untuk metode New-Raphson, kita harus mengetahui fungsi fx kita itu berapa. Di sini kami masih menggunakan x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Untuk turunannya dihasilkan adalah 2x kurang 2 dengan nilai tebakan kami adalah 0,5. Nah, di sini kita mulai memasukkan nilai tebakan ke fungsi fx dan f aksen x. Nah, di sini untuk nilai fx, kita langsung masukkan aja 0,5 pangkat 2 dikurang 2 kali 0,5 kurang 3. Dihasilkan 0,25 kurang 1 kurang 3, hasilnya adalah minus 3,75. Sedangkan untuk f aksen x-nya, dihasilkan adalah 2 kali 0,5 kurang 2, sehingga hasilnya adalah minus 1. Nah, di sini udah boleh kita lihat untuk memasukkan langsung di rumus New-Raphson-nya XR dikurang FXR per F aksen XR. Dan di sini XR ini sebagai nilai tebakan, lalu yang Fx dan F aksen X ini adalah hasil yang tadi kita kerjakan di atas. Nah, di sini untuk Fx-nya itu tadi min 3,75 per min 1. Nah, kita harus dapatkan dulu ini berapa nilainya, lalu kita kurangi dengan 0,5. Jadi 0,5 dikurang nilainya berapa? 3,75 dihasilkan adalah minus 3,25. Nah, sedangkan untuk mencari nilai errornya, kita menggunakan nilai hasil yang kita kerjakan pada New-Raphson, rumus New-Raphson dikurang dengan nilai tebakan kita. Nah, nilai tebakan kita adalah 0,5, tadi hasilnya min 3,25, maka hasilnya adalah 3,75 dimutlakan. Nah, boleh kita periksa di baris program yang sudah kami buat. Nah, ini New-Raphson-nya. Nah, ini merupakan grafik yang akan terbentuk dari program yang sudah kami buat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa pertama kali kita deklarasikan untuk nilai fx kita, kemudian ini adalah turunannya. Nah, dengan nilai tebakannya adalah 0,5. Sini dengan toleransi 0,001. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa nilai fx kita adalah tadi min 1. Nah, di sini kita bakal melihat bahwa nilai kita adalah untuk fx kita min 3,75 dengan nilai min f aksen x yaitu min 1 dan nilai berikutnya adalah min 3,25. Sedangkan untuk nilai error kita 3,75 itu sudah benar. Kemudian kita lihat lagi pada baris iterasi selanjutnya, min 3,25 ini kita jadikan sebagai nilai tebakan selanjutnya, masuk pada rumus fx. Nah, rumus fx-nya itu tadi sesuai persamaan kita masukin aja min 3,25 pangkat 2 dikurang 2 kali min 3,25 kurang 3, sehingga dihasilkan adalah 14,0625. Sehingga kita dapatkan hasil fx kita min 8,5.
Nah, di sini kita dapatkan aksen X kita 8,5. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk rumus Neo-Repsonnya itu kita masukkan 3,25 dikurang dari 14,0625 per min 8,5 sehingga dihasilkan adalah min 1,595955. Kita lihat. Nah, ini adalah nilai berikut kita. Nah, kemudian untuk nyari nilai errornya adalah dengan hasil tadi kita yang dapatkan dari sini Neo-Repson dikurang dengan nilai tebakan kita yang minus tadi sehingga dihasilkan adalah 16544. Nah, kita lihat error kita adalah ini. Nah, kenapa demikian ini? Kita untuk langkah selanjutnya untuk nilai error kita bisa dengan ini nilai X ini dikurang dengan nilai X ini. Kita bisa lihat. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan nilainya tadi nilai min 1,5955, kita masukkan lagi ke persamaan untuk perhitungan iterasi berikutnya. Nah, jadi min 1,5955 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1,5955 dikurang 3 yang dapat dihasilkan fx-nya adalah 2,73778. Nah, kemudian kita akan mencari nilai fx-nya. F aksen X-nya di sini dihasilkan dengan mengalihkan 2 kali min 1,599 kurang 2 dihasilkan adalah min 5,191. Nah, di sini kita dapatkan nilainya juga. Nah, lalu kita masukkan ke persamaannya seperti yang di atas sehingga dihasilkan min 1,599 dikurang dengan fx per f aksen X didapatkan nilai min 1,0682265 257. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Nah, kemudian untuk nilai errornya, ya udah kita buktikan saja dengan nilai hasil dikurang nilai tebakan kita. Malah jadi section dan juga metode Newton-Raphson. Terima kasih. Baik, saya Resi Sapranata. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal persamaan kedua. Soalnya X pangkat 3 ditambah 6X dikurang 3 sama dengan 0. Metode pertama yang akan digunakan yaitu menggunakan metode bisection, yang mana selang minus 6,3 dengan nilai toleransi 0,001. Yang pertama dilakukan yaitu memasukkan nilai selang ke dalam persamaan. Bisa dilihat minus 6 pangkat 3 ditambah 6 kali minus 6 dikurang 3 hasilnya min 255. Selanjutnya untuk selang B masukkan ke persamaan yang hasilnya 42. FA kali FB itu hasilnya minus, maka berdasarkan hasil ini nilai C adalah sama dengan nilai B, maka iterasi kedua akan berlaku perpindahan nilai tersebut. Sehingga untuk nilai C pada baris pertama adalah A tambah B per 2. Nilai selang pertama ini minus 6,3. Untuk menentukan nilai C sebagai berikut, yang hasilnya min 1,5. Selanjutnya masukkan nilai C min 1,5 ke dalam persamaan yang untuk menghasilkan nilai FC. Hasil FC minus 115,375. Yang mana errornya menggunakan rumus B kurang A per 2, maka hasilnya 4,5 untuk nilai error. Selanjutnya perkalian A kali FC, FA kali FC. Hasilnya plus, maka iterasi berikutnya nilai C sama dengan nilai A. Nilai A sama dengan min 1,5 sehingga diperoleh nilai C 0,75. Selanjutnya nilai C dimasukkan ke dalam persamaan untuk menghasilkan nilai FC. Hasilnya 1,921875. Langkah berikutnya adalah menentukan iterasi FA kali FC. Hasilnya minus. Karena hasilnya minus, iterasi berikutnya nilai C sama dengan nilai B, yaitu 0,75.
sehingga diperoleh hasil nilai C sama dengan 0,375. Selanjutnya untuk menggunakan metode kedua yaitu menggunakan metode Newton-Raphson. Tebakan kami bernilai 5, masukkan ke dalam persamaan dan turunannya seperti berikut. Yang untuk persamaannya hasilnya 152 dan untuk turunannya hasilnya 81. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus Newton-Raphson yang hasilnya sebagai berikut. Hasilnya adalah 3,123457 dan nilai error adalah nilai hasil dikurang nilai tebakan, yang mana nilai hasil 3,123457 tadi dikurang dengan nilai tebakan di awal yaitu 5, yang hasilnya minus 1,8765 dimutlakan jadi 1,8765. Untuk iterasi selanjutnya, nilai hasil itu dijadikan nilai tebakan dan digunakan pada persamaan dan turunannya sebagai berikut. Untuk nilai persamaannya hasilnya 46,213130. Untuk turunannya yaitu dengan hasil 35,267950 dan dimasukkan ke dalam rumus Newton-Raphson dengan hasil 1,831135 dan nilai errornya adalah 1,292322. Selanjutnya masuk ke dalam program. Nah, di sini programnya sudah dijalankan, yang mana tadi nilai FA-nya min 255 dan nilai FB 42 dan nilai FC-nya min 15 gitu. Dan nilai errornya 4,5. Dilihat FA min 25, 255, FB 42 dan untuk nilai FC-nya min 15,375 dan nilai errornya 4,5. Nah, karena nilainya positif untuk perkalian A dan FA dan FC ini hasilnya positif, maka untuk iterasi berikutnya nilai C sama dengan nilai A, yang mana nilai C tadi 1,5 dilanjutkan ke iterasi berikutnya, bisa dilihat jadi min 1,5. Terus untuk nilai pembuktian FA kali FC sama dengan minus, hasilnya minus, maka untuk iterasi nilai C sama dengan B, yang mana 0,75. Nih, 0,75. Nah, iterasi sama dengan nilai B, maka iterasinya 0,75 sama dengan 0,75. Itu menggunakan metode selanjutnya menggunakan metode Raphson. Berikut ada grafik dari Newton-Raphson. Nah, pada iterasi pertama itu nilai tebakannya 5, nilai fx-nya 152 dan f persamaannya 152 dengan nilai turunannya fx sama dengan 81. Nah, dilihat 152 dan turunannya 151. Dan untuk hasil perhitungan rumus Newton-Raphson-nya 3,123457. Nah,
Untuk perhitungannya sebagai berikut dan nilai errornya 1,87654. Hasil iterasi kedua yaitu nilai tebakannya 3,123457. Nilai turunannya yaitu 46,213130. Ini nilai persamaan dan nilai turunannya yaitu 35,267947. Dimasukkan menggunakan rumus Rabson, hasilnya 1,83113 dengan nilai error 1,310344. Sekian dari saya, terima kasih. Metode bagian 2 adalah metode iteratif yang sederhana dan relatif lembut. Untuk menemukan akar dari suatu fungsi, prinsip dasarnya adalah dengan membagikan iteratif yang mengandung akar menjadi dua bagian. Kemudian memberikan di mana titik perpotongan fungsi dengan suatu X terjadi. Proses ini diulang dengan memiliki subinterval yang baru berdasarkan tanda dari hasil fungsi pada titik tengah interval. Keuntungan utama dari metode ini adalah konvergensi yang dijamin, artinya metode ini akan konvergen ke solusi dan iterasi yang cukup. Namun kelemahan adalah bahwa ia cenderung konvergen dengan kecepatan yang lebih lembut dibandingkan metode lainnya. Ketika interval awal yang diberikan besar. Jadi yang metode Newton dikenalkan sebagai metode tengah adalah metode yang lebih cepat dan interval untuk menemukan akar suatu fungsi. Metode ini memanfaatkan pendekatan terutama untuk mendekati akar dari fungsi. Pada setiap iterasi ia menggunakan turunan fungsi yang titik dan diberikan untuk memperkirakan di mana akar berbeda. Algoritma. Jadi algoritma menghasilkan konvergensi yang cepat, terutama ketika titik awal yang dipilih untuk dekat dengan akar dan juga cocok untuk berfungsi yang non-linear. Jadi, namun kelemahan adalah bahwa algoritma ini membutuhkan pengetahuan tentang turunan fungsi yang memasuki sulit atau rumit untuk dihitung, terutama untuk fungsi yang kompleks. Jadi di sini kita dapat singkat metode bagian sederhana konvergensi lembut tetapi dijamin tidak memerlukan informasi terutama cocok untuk interval yang besar. Metode Newton yang cepat, konspirasi yang tidak dijaminkan, mengeluarkan informasi turun cocok ini jadi cocok untuk titik awal yang dekat dengan akar, lebih cocok untuk fungsi yang kompleks. Nah, pada pilihan metode tergantung pada sifat bersamaan yang akan dilaksanakan, tingkat keakuratan yang diinginkan, serta disedia informasi, terutama dalam kecepatan konvergensi yang diharapkan. Oke, baiklah.